Kalau tadi Paman udah membuatkan kalian salju sampai dingin banget tadi di sana ya. Nah sekarang Paman akan ngajarin kalian bermain sulap. Jadi kita nggak akan belajar fisika dulu, kita nggak akan belajar kimia dulu, tapi kita akan belajar bermain sulap buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, bagaimana caranya merubah sendok menjadi garpu? Gampang. Ah, gimana? Dijual di toko beli garpu? Bukan. Ambil sendok, ambil garpu. Susah banget. Ya, tapi nggak ada ajaib-ajaibnya. Cabai harus lihat ini dulu, adik-adik di rumah lihat ini. Perhatikan baik-baik. Jangan bongong terus, sini. Kita maju ke depan, Bisa. Paman punya permainan. Nah, ini buku ya, bisa udah dijadiin satu. Cuma digini doang jadi satu. Diteret itu jadi satu. Nah, kan Mr. Bisep, mana sih Bisepnya coba lihat. Gede, biasa, gede banget. Tapi coba sekarang bisa pegang, kanan pegang, kiri pegang, gampang kan? Kecil. Dipisahin. Coba, keras. Ayo. Yang keras. Ya, aku nggak bisa. Ya. Dilem ya? Wah, cabinya pingsan. Nah, bisa nggak? Nah. Ya, gimana sih? Udah, bisa sono deh. Main lagi deh. Ya. Badan doang yang besar ternyata nggak bisa. Nah, adik-adik luar biasa kan? Kalian bisa membuat buku merekat menjadi satu tanpa pakai lem ini. Tarik cabi yang ini. Tanpa pakai lem. Jadi kalian bisa ngerjain orang-orang, ngerjain siapapun untuk seperti ini. Tidak bisa. Tarik. Oh, bisa. Tarik. Nah, padahal nggak pakai lem, hanya pakai friksi, kekuatan friksi. Apa itu kekuatan friksi? Kita lihat bareng-bareng. Seperti nama superhero, friction power, itulah jawaban dari misteri ini. Apa itu ya? Gesekan dari kertas-kertas ini menghasilkan energi baru yang saling mengunci, yang kita sebut dengan tenaga friksi. Karena setiap aksi akan menghasilkan energi yang sepadan. Maka setiap tumpukan menghasilkan kekuatan yang bisa saling mencengkram. Semakin banyak kertas yang terlibat, maka semakin besar pula energi yang terkonsentrasi dalam kedua buku ini. Nah, nanti kalau ada PR, bukunya aku satuin. Supaya si Cabi nggak nyontek. Bukan nyontek Cabi. Tahuan. Paman. Ah. Kan kalau misalnya hari Natal itu ya teman-teman, itu kan biasanya kan ada salju. Salju Natal. Betul, sama Santa Claus. Betul kan? Makanya kalau mau melihat bagaimana caranya membuat pohon Natal dan lain-lainnya, tetap di After School. Karena kalau tidak, teman kalian lebih pintar dari kalian. Iya. Mengapa hidung anjing selalu basah? Hidung anjing selalu basah karena kulit anjing tidak memiliki pori-pori seperti kulit manusia. Oleh karena itu, mereka akan mengeluarkan semua keringatnya lewat hidung mereka. Itu sebabnya hidung anjing selalu basah. Paman, ini buat apaan sih? Kan tadi katanya mau bikin pohon Natal kan? Iya. Nah ini Paman bikinin pohon Natal. Nah tapi begini sebelum kita mulai semua, adik-adik yang ada di rumah Paman ajarin caranya membuat pohon Natal yang praktis, cepat. Nah bisa menggunakan kertas koran, bisa menggunakan kertas kado. Nah, jadi ceritanya pertama koran kita lem, tuh lihat, ya kan? Kita panjang-panjangin, kita lem jadi panjang sekali, kita lem seperti ini, ya kan? Kalau udah dilem, ini Paman tos ini dulu, terus kita gulung. Kita gulung, pakai gulungan, digulung, terus dilem lagi ujungnya. Seret, jadi seperti ini kan. Kalau kalian tidak bisa, minta bantu orang tua kalian yang ada di rumah. Nah kalau sudah, ini nggak bisa dibuat apa-apa. Ditarik pun nyangkut, nggak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ditancap. Kita gunting dia menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, kalian bisa eksperimen dengan 5 gulungan koran, dengan 6 gulungan koran. Dan kalau kalian bikin dengan kertas kado, jadinya seperti ini, warnanya hijau. Bisa warna merah, ini contoh kertas kado yang mau buat. Nah, sekarang kalau udah jadi, kita berdiri semua berdiri. Nah, sekarang pegang. Jari tangannya 2 kita masukin di tengah. Terus perlahan-lahan kita angkat ke atas. Terus angkat, terus. Aku nggak bisa. Ya, bisa. Terus. Nah, terus. Sini. Terus, angkat. Nah, coba ini. Ya, Cabi punya jelek banget. Cabi nggak bisa bikin ini. Lihat.
Papa punya Dea tinggi. Punya dia tinggi gak? Tinggi jatuh. Lihat kita punya pohon Natal sendiri yang kita buat sendiri. Tuh, bisa makin lama makin ditarik, dan makin tinggi. Aku udah mentok ya. Tuh, ya kan? Nah, kita duduk lagi. Tinggi ya, Oh ya paman. Iya, Kan pohon Natal kan udah ada paman. Sekarang saljunya mana? Iya. Saljunya. Oh, sebentar, salju. Ini pegang dulu deh. Ini kita taruh dulu. Paman buat salju dari apa ya? Oh iya, paman tadi udah siapin air. Nah, yang ini diajarin nggak ya? Nggak deh. Di air dituang. Terus setelah itu, setelah dituang, kita akan membuat salju. Perlahan-lahan airnya menjadi. Kok bisa? Paman. Paman. Tapi kalau gini mana cukup? Katanya mau buat salju. Kenapa? Mana cukup segini? Oh gitu. Kita bikin salju yang lebih banyak lagi sekarang. Ya kita berdiri, semua berdiri. Cabi pegang ini dan kita sekarang bikin salju yang banyak, bikin salju. Makanya adik-adik jangan kemana-mana, karena habis ini paman akan ngajarin kalian bermain sulap hanya di after school. Kalau tadi paman udah membuatkan kalian salju sampai dingin banget tadi di sana ya. Nah sekarang paman akan ngajarin kalian bermain sulap. Jadi kita nggak akan belajar fisika dulu, kita nggak akan belajar kimia dulu, tapi kita akan belajar bermain sulap buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, bagaimana caranya merubah sendok menjadi garpu? Gampang. Gimana? Dijual di toko beli garpu? Bukan. Ambil sendok, ambil garpu. Susah banget. Ya, tapi nggak ada ajaib-ajaibnya. Cabai harus lihat ini dulu, adik-adik di rumah lihat ini. Perhatikan baik-baik. Sendok paman taruh di atas serbet. Bisa kelihatan? Kelihatan? Sendok di atas serbet. Nah, setelah sendok ada di atas serbet, lalu paman tutup serbetnya. Nah, ini ya, paman tutup, paman. Nah, seperti itu. Terus paman gulung. Oke, udah digulung berarti sendoknya di mana? Di sini. Di dalam. Nah, sekarang lihat abrakadabra. Nah, jadi garpu. Jadi garpu. Gak percaya? Sekali lagi. Garpu. Si curang deh. Paman tutup. Tutup. Jadi sendok lagi. Ria di rumah mau tahu gimana caranya? Sebenarnya paman punya rahasia. Rahasianya adalah bahwa di bawah serbet Ada garpu. paman punya garpu. Ya. Kan namanya main sulap harus belajar. Nah, jadi garpu paman taruh sini nih. Lihat ya. Lihat baik-baik, pelan-pelan ya garpu. Paman tutup di tengah-tengah. Jadi kalian lihat di sini ada garpu. Kalau dirasakan ada garpu. Setelah itu sendok paman taruh di belakang garpu. Jangan di atas. Kalau di atas kan nonjol ya. Di sini. Kalau udah, sekarang perlahan-lahan lihat dekat. Paman perintah. Ini garpunya diambil, ditekuk. Nah, tekuk lagi. Nah, terus tekuk sampai ujung ketemu ujung. Setelah ujung ketemu ujung yang atas dipindah ke bawah, ujung yang bawah dipindah ke atas. Jadi kalau dibuka dia akan jadi garpu. Coba sekarang Tiara coba garpunya paman taruh bawah, sendoknya paman taruh atas. Nah, Tiara yang coba. Lintir. Ya, terus lintir, terus. Nah, yang putar atas. Jadi sekarang adik-adik di rumah bisa belajar bagaimana caranya apa tadi? Menjadikan sendok jadi garpu. Betul. Dan sekarang garpunya paman pegang seperti ini, lihat. Bengkok kah? Wow, bengkok kan betul. Nah, pasti Cabi nggak bisa ngelakuinnya. Bisa, coba. Masih bisa bengkok lagi. Nih,
kamu coba. Dan makanya adik-adik yang ada di rumah, ingat ya, kalian harus terus menonton After School, karena di After School Paman dan teman-teman kalian akan memberikan kalian pelajaran-pelajaran yang asik sekali untuk kalian mainkan di rumah. Ingat, kalau kalian tidak nonton,